Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan kita masuk ke DCWT sesi pertama di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Buat lo yang pengen PR favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan kita bisa di sini koreksi berlanjut, ya, terjadi koreksi sebesar 1,72%. Dengan total market cap di 2,31 triliun US dollars. Untuk Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,15% dan volume berkurang sebesar 11,59%. Ya. Bitcoin terjadi koreksi 1,4%, sementara untuk Ethereum terjadi koreksi sebesar 1,84%. Jadi buat lo yang ngikutin DCWT dari kemarin-kemarin ya, alias udah beberapa bulan terakhir sih ya, kita bisa lihat di sini. Dengan jelas gue bilang ya, struktur masih bearish ya, masih terbentuk apa, lower low, lower high, lower low, lower high. Sekarang makin jelas nih kemungkinannya ini akan benar-benar menjadi lower high. Dan kalau kita lihat secara skenario cukup mirip seperti di tanggal 22 sampai tanggal 24 April kemarin. Tembus EMA20 ya, reclaim sehari, udah gitu besoknya jebol dan momentumnya lanjut lagi ke bawah begitu ya. Kalau kita bisa di sini EMA20 itu kemarin lusa ya, tanggal 6 Mei sudah jebol, dan kemarin alias jam 7 pagi tadi ini dia daily close kembali di bawah dari struktur, tepatnya itu dia daily close di 62.517 ya. Kaget nggak bang kayak gini? Enggak gitu, karena gini, banyak orang tuh berpikir kalau ini ngepam, ini akan terus lanjut ngepam. Kenapa? Bias. Karena dia itu masuk ke kripto tuh di daerah sini nih. Udah ngepam, lihat nih, lanjut lagi. Ngepam, konsolidasi dikit, ngepam lagi. Itu apa namanya? Ya lagi-lagi jelas itu adalah recency bias. Artinya mungkin orang-orang yang berharap karena ini pam maka akan lanjut lagi, itu kayaknya baru-baru di sini. Kemungkinan besar seperti itu, ya. Tapi kalau lu udah sering lihat TA gitu ya, dan bukan cuma di kripto ya, tapi lu udah cukup banyak lah berkecimpung di dalam dunia trading lah gitu. Lu banyak lihat chart, lu banyak lihat candles. Yang menjadi patokan tuh ujung-ujungnya nggak ribet gitu. Ujung-ujungnya cuma satu. Ini aset lagi lower low, lower high, atau lagi higher high, higher low. Simple, kayak gitu aja. Ya. Selama satu aset masih lower low, lower high, lower low, lower high, possibility terbesarnya apa? Ya lower low lagi. Nggak pasti. Kalau ngomong, bang bisa gini nggak bang? Misalkan nih ya, kita ambil skenario bullishnya, bisa nggak bang? Misalkan gini, terus dia mantul di sini nih, membuat suatu higher low, udah gitu pelan-pelan higher high, higher low, higher high, bisa. Gue bukan bilang nggak mungkin ya, Tetapi kalau ngomongnya secara possibility-nya, biasanya secara TA itu ya, kalau lower high terbentuk lagi, cenderung lebih besar ke lower low, gitu. Dan kalau kita campur juga dengan apa? Dengan fundamental yang bisa dibilang sekarang udah nggak ada lagi bensin ya. Maksudnya bensin gimana bang? Bensin kemarin di sini apa nih? Bitcoin secara TA not doing really good ya. Kita bisa lihat di Agustus 2023 itu dia jebol dari EMA200. Momentum cenderung kemarin sempat ya, kalau dibilang dari Agustus awal ya jadi bearish. Tetapi konsolidasi masuk ke dalam pertengahan sampai ke Oktober. Konsolidasi terus. Tiba-tiba apa yang membuat hype? Yang membuat bensin dia bisa menembus EMA200 adalah apa? Kalau menurut gue yang pertama adalah dia secara TA pelan-pelan recovery nih, membuat higher high, higher low, higher high, tapi ke-reject di sini. Nah, bensin fundamentalnya apa yang membuat dia bisa tembus? BlackRock ya, ETF spot. Wah, akan di approve. Wah, pelan-pelan naik. Sekali lagi buat lu yang mungkin nggak terlalu teliti gitu ya, nggak terlalu suka data, mungkin berpikir, oh ini nih waktu di sini nih naik. Padahal ETF spot itu di approve di sini, tepat di daerah sini. Approve, drop. Artinya apa? Buying the rumor and selling the news. Oh bang, kalau selling the news, kenapa ini bisa naik lagi? Lihat strukturnya, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Loh, kok bisa berubah reversal? Fundamentalnya apa? Ayo, halving sudah dekat nih, bulan Januari, April akan ngepam lagi. Apa yang terjadi? Market lagi-lagi apa?
mencoba untuk ya buying the rumor and selling the news ya. Mereka ingin beli duluan sebelum eventnya. Jadi buying the rumor ya. Wah, lihat nih, belum halving aja udah begini. Loh, kok melemah? Enggak, tenang. Tuh, meningkat lagi. Tiba-tiba lihat tanggal 20 April apa yang terjadi? 20 April di sini nih. Dia benar ada sedikit peningkatan, tapi udahnya apa? Drop lagi ke bawah membuat lower low. Bahkan kalau kita lihat secara in retrospect, ini adalah struktur lower low, lower high, lower low. Begitu. Kok bisa? Sekali lagi, itu adalah efek buying the rumor and selling the news. Gue udah bilang dari zaman-zaman di sini nih. Wah guys, ini kayaknya buying the rumor and selling the news. Ya gue dimakiin, biasa. Wah tuh apa lu? Lihat nih udah halving nanti naik lagi 100 ribu. Itu yang paling gue sering dengar. Lihat nih, naik lagi sampai ke 100 ribu. Gue bilang, ini udah 7 bulan. 7 bulan naik terus kayak begini. Gak make sense. Gitu. Jadi itu penyebab utamanya kenapa senario utama gue itu masih bearish. Bukan pasti ya, nggak ada yang pasti. Gitu. Kalau tiba-tiba nih misalkan ETF dari ETF dari Ethereum diterima misalkan. Udah gitu tiba-tiba the Fed memutuskan untuk memotong interest rate ya. Memotong interest rate, terus balance sheet juga dinaikin lagi ya si balance sheet. Ya udah itu lanjut buruan kalau kayak gitu. Fundamentalnya karena berubah gitu. Nah, selama fundamentalnya belum berubah dan selama TA-nya belum berubah, stance gue pun tidak akan berubah. Kalau menurut gue harusnya trader seperti itu, melihat data, fakta. Kalau berubah data dan faktanya gitu ya, datanya ternyata ya itu seperti yang gue bilang tadi ya, fundamentalnya berubah, TA-nya berubah, ya sudah kita bisa flip ke bullish. Tapi selama fundamentalnya masih sama, ya, gue ulangi lagi. Yang pertama, the Fed masih terus belum berani menurunkan interest rate. Balance sheet masih terus turun, ya. Dan yang ketiga adalah TA. TA-nya masih lower low, lower high, lower low, lower high. Ya sudah, masih bearish. Targetnya apa? Bull support band. Gitu, ya. Bull support band itu sekarang ada di angka sini. Ada di angka 57.100 sampai 56.700. Berarti Bang udah sampai sini mantul nih. Nggak pasti juga. Kenapa? Karena udah kelamaan dia nggak mengunjungi dengan lebih ramah. Ini kan cuma kayak Noel gitu loh. Lo kebayang sih berarti ini dari dari bulan Oktober 2023 sampai April 2024 cuma di Toel. Nah, efek malin kundang masih bisa terjadi gitu. Efek malin kundang tuh kayak di sini nih, ya. Lupa retest, jebol gitu. Nah, makanya gue bilang harapan gua nggak tembus bull support band, ya. Tetapi kalau sampai tembus, worst case-nya banget gimana Bang? Ya worst case-nya kalau dari week tertinggi itu ya minusnya sekitar 55% gitu. Lebih baik mempersiapkan the worst possibility ya dibandingkan dengan lu nggak siap kayak analogi tinju ya. Lu kepukul ya tapi nggak siap ya. Lu kepukul nggak siap itu lu bisa lebih gampang KO dibandingin lu tahu nih lu bakal kepukul, lu mempersiapkan diri, lu gak KO tapi lu pusing mungkin. Jadi kayak gitu yang kurang lebih ya. Oke. Next kita geser ke indeks dolar. Indeks dolar ini sekarang kondisinya ya jadi lagi-lagi ya korelasinya jelas ya. Indeks dolar menguat, Bitcoin cenderung melemah gitu ya. Nah semoga sih kalau lu yang pengen Bitcoin lanjut lagi ke atas atau minimal ada satu lagi hal yang tidak perlu lu pikirin adalah ya atau gini lah PR-nya berkurang satu gitu lebih tepatnya ya. Kok belibet banget sih ya. Nah PR-nya adalah harapannya supaya dia itu ke-reject oleh MA20 dan membuat lower low. Kalau dia ngepam lagi ke atas, wah kemungkinan besar Bitcoin akan anjlok lagi. Gitu. Jadi itu PR untuk indeks dolar. Bitcoin dominance tembus MA20 sedikit ya. Tinggal kita lihat apakah dia akan lanjut membuat high lagi atau enggak ya. Oke, jadi sih kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi gue ingatkan ya, gue tekankan bahwa biasnya ya skenario utama gua itu masih bearish karena alasannya di depan ya. Tapi seperti yang gua udah bilang, gua udah jelasin juga skenario bullish maupun skenario di tengah-tengahnya lah gitu atau konsolidasi gitu ya. Tapi sekali lagi gua tekankan, gua bilang ya, skenario utama gua adalah skenario bearish. Tapi bukan pasti. Gue paling benci sama kata-kata pasti gitu. Masih ada yang yang kayak kemarin lah gitu ya. Tipe-tipe orang yang mungkin cycle pertama gitu ya. Kagum dengan orang yang lihat nih pasti Bitcoin akan begini. Sekali bener dia ngerasa wah
dewa, lisan al-gaib gitu ya. Nah, ketemu yang kayak gua yang udah berkali-kali di market, udah hafal gitu ya, bahwa satu hal yang paling konsisten adalah kita tidak tahu ke depannya mau kemana. Kita cuma bisa melihat data dan fakta. Nah, itu dia makanya alasannya kenapa gua tetap masih bearish, karena data dan fakta masih menunjukkan bearish. Kalau data dan fakta berubah, ya gue bullish, as easy as that. Dan menurut gue trader yang hebat adalah trader seperti itu, ya. Bukan trader yang bilang, nih beli di sini, ngepam, profit. Bukan kayak gitu. Menurut gue trader yang hebat adalah apa? Senario apapun yang terjadi, dia tetap profit. Begitu, ya. Oke. Sebelum kita masuk ke buy limit, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, that's the easiest way. Ya, lu bisa like our video, as easy as that. Ya. Lalu lu bisa kirim video ini ke teman-teman lu yang udah bosen kena grup-grup VIP berbayar yang boncos mulu. Ya. Nanti mungkin gue bahas psikologinya kenapa grup-grup VIP banyak yang boncos. Ya, banyak orang yang bingung, bang, kok lu bisa pas banget sih pembahasan lu? Ya, nanti gue coba mungkin bahas di satu video tertentu ya. Dan ya kalau cara yang terakhir adalah lu bisa menggunakan link referral kita di bawah. Yang which is lu pasti ketemu salah satu exchanger yang lu suka. Karena kita kerjasama lebih dari 30 exchanger dengan nama-nama besar seperti Maxi, Gate.io, Binance, dan seterusnya. Ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya. Sekarang kita akan masuk ke buy limit. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan Bybit sedang ada event SEA Games kompetisi trading derivatif. Ya, kita bisa mendapatkan hadiah sampai 1,9 miliar rupiah ya, alias 120.000 USDT dengan kurs 16.000 biar gampang hitungnya ya. Nah, ini event berlangsung atau lebih tepatnya sekarang kita sudah bisa mendaftar ya, karena pendaftaran itu dibuka dari tanggal 6 Mei ya. Jadi sudah bisa kita lakukan pendaftaran ya, dan bahkan sudah ada pendaftar juga sih ya. Paling banyak di mana? Dari Indonesia. Luar biasa ya. Jadi buat lo yang mungkin nggak punya skill olahraga ya, nggak bisa menjadi atlet di SEA Games beneran, ayolah jadi trader yang bisa membawa Indonesia menang gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini ya, aturannya itu yang pertama periode acara 6 Mei sampai tanggal 20 Mei. Periode pendaftaran 6 sampai 20 Mei. Kompetisinya dari 8 sampai 31 ya. Nah, ini semua hanya berlaku untuk yang tinggal di ASEAN saja, makanya namanya SEA Games, dan sudah harus verifikasi level 1 atau 2. Pengguna juga harus mengklik tombol daftar untuk bisa partisipasi dan seterusnya ya. Minimal aset bersihnya itu 100 USD untuk di akun Bybit-nya. Untuk mengakumulasi volume trading nilai minimal 100.000 USD selama kompetisi gitu ya. Nah, buat lu yang tertarik ya silakan dibaca dulu satu persatu ya. Apabila sudah cocok ya bisa ikutan. Acara ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah kompetisi volume trading ya, otomatis gampang ya, ini self explanatory. Tim yang dengan volume terbesar akan menang, kasarnya seperti itu ya. Nah, itu gambarannya. Selanjutnya ada juga di sini acara kedua adalah seberapa besar kita profitable. Ya, ini LNR. Jadi kita tuh lebih ya profitnya berapa gede sih. Nah, semakin besar profit kita, maka kemungkinan kita untuk menang acara kedua semakin besar ya. Yang ketiga adalah promo peer to peer, di mana kita bisa memenangkan 8.000 USD ya. Caranya gimana? Lu bisa baca dulu, apabila sudah cocok bisa ikutan. Intinya lu bisa dapat airdrop sampai 10 USD dari hanya deposit 100 USD. Jadi bisa dapat cashback sampai 10% ya. Nah, buat lo yang tertarik silakan baca dulu syarat dan ketentuannya. Apabila cukup pas di hati, enak gak ada ganjelan, bisa ikutan ya. Sekali lagi ini sudah bisa terbuka untuk pendaftaran. Buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan dan mulai trade di Bybit. Oke, dan kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin buy limit pertama dan kedua tembus. Yang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di 61.158 ya. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya, untuk di Bitcoin seperti itu kurang lebih. Nah, untuk posisi futuresnya ya belum ada setup karena kita bisa lihat EMA20 jebol, 62.500 juga jebol. Mungkin kita bisa pertimbangkan posisi short ya apabila hari ini ya dia daily close-nya itu di bawah dari 62.517 ya. Jadi kalau besok daily close di bawah dari struktur, kita bisa limit posisi short di sini. Dan target TP kita di angka 61.158 ya, itu untuk setup posisi shortnya ya. Untuk posisi longnya gimana bang? Untuk posisi longnya retest 1, retest 2 di 61.158.
Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 62.517. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi shortnya nih buat yang agresif ya, buat yang agresif dari tanggal 5 Mei kemarin akhirnya kena juga target TP, bahkan tembus dikit ya. Jadi buat lu yang buka posisi short, target TP di sini udah kena 4,46% ya. Wow, hebat ya. Ya lagi-lagi ya, ini bukan masalah siapa yang lebih profitable. Kadang-kadang yang agresif juga kena cut loss, bahkan lebih sering kena cut loss dibandingkan yang konservatif. Tapi kali ini akhirnya yang para agresif ini dapat juga nih ya, dapat juga profit ekstranya gitu ya. Nah, untuk posisi shortnya sayangnya jauh nih di sini. Nah, karena jauh dan udah tembus juga struktur, jadi kayaknya kita skip aja deh ya, kita skip aja. Memang bukan rezekinya, berarti posisi short di MA20. Untuk sekarang posisinya nanggung sejujurnya ya, tapi yang lagi terbentuk lagi adalah posisi short. Kita bisa lihat di sini 3014 lagi di retest sebagai resisten. Kita lihat besok pagi kalau sampai Ethereum daily close-nya di bawah dari 3014, maka kita bisa limit posisi short. Retest kedua terjadi, kita bisa buka posisi short dengan target TP agresif di 2920. Buat yang konservatif boleh pertimbangkan di sini di angka 2966. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum secara posisi futuresnya. Untuk posisi spotnya, buy limit berarti berapa aja yang tembus nih ya. Kemarin itu buy limit pertama tembus, kedua tembus, ketiga tembus. Jadi ini harus buy limit baru ya. Buy limit baru itu yang pertama di 2920 dan buy limit kedua di 2828 dan buy limit ketiga di MA200 di angka 2675 ya. Untuk struktur di Ethereum sedikit lebih random karena fundamental. Lagi-lagi seperti yang gue bilang. Kalau tidak ada fundamental signifikan, akan cenderung rapih TA. Tapi kalau ada fundamental tertentu, kita bisa lihat di sini, dia itu sempat membuat suatu higher high, higher low, higher high, dan nyaris higher low tapi jebol di sini. Ya. Kenapa bisa terbentuk seperti ini? Alasannya adalah karena waktu itu ada ETF spot yang sudah namanya itu dimasukkan ke listing. Baru di listing, tapi belum di approve gitu. Nah ini membuat dia naik duluan. Tapi ya lagi-lagi karena belum ada lanjutan lagi berita, fundamentalnya udah lumayan lama, ya lanjut lagi membuat lower low, lower high. Begitu ya. Oke, sekali lagi gue ingatkan buat lo yang pengen pair favorit itu dimasukkan ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, 3 golden rules, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Ini mungkin 3 aturan yang lo udah sering banget dengar dari gue. Tapi tolong diresapi dengan baik ya. Karena ini tuh menurut gua kunci utama kalau kita mau profitable di market ya. Karena dengan mindset yang salah ya, kita berantakan. Itu yang terjadi dan ya itu yang pernah terjadi di 2016 gua dan seterusnya. Tapi untungnya puji Tuhannya gua tetap masih punya ya, masih ada lah BTC. Nah, dari hasil sisa-sisa BTC yang gua punya, gua belajar dan ya puji Tuhan sekarang berkembang dengan sangat pesat. Nah, sangat pesat itu dari apa? Ya 3 golden rule itu. Tidak pakai uang panas, ya. Tidak over leverage, ya. Dan juga apa? Yang paling penting berpikir jangka panjang. Jangan terlalu pendek, ya. Jangan berpikir kayak, aduh besok pengen untung 20%, pengen untung 30%. Ya, jangan gitu. Mikirnya tuh satu cycle gitu loh. Satu cycle. Posisi futures boleh nggak? Boleh. Tapi jangan berharap kayak di iklan-iklan gitu loh. Wah, saya hanya trading setengah tahun di broker PIP atau di exchanger A, saya langsung bisa membeli Lambo atau membeli McLaren atau apapun itulah ya, barang-barang mewah yang lu udah tahu nggak mungkin gitu sebenarnya lu dapat. Nalar lu tuh udah kasih red alert gitu ya, red flag, tapi ya lu kadang-kadang tergiur saja. Nah, itu hati-hati lagi. Jadi ingat 3 golden rule itu. Resapi, pikirkan baik-baik, dan adopsi. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya.
Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.